Streaming short series RCTI Plus gratis. Oke, Mbak Ratna, bisa dijelasin Mbak terkait hasil vonis ya dari Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat mengenai terdakwa yang Bunga Zainal sampai emosi, marah, kecewa dengan hasil vonisnya tersebut gitu, dengan dalih katanya ada anak yang harus dibesarkan, ada orang tuanya yang sakit segala macam. Nah, dari segi hukumnya sendiri, Mbak Ratna sebagai penasihat hukum seperti apa sih Mbak? Oke, jadi memang ya Bu ya, keputusan dari PN Jakarta Barat tanggal 14 Juli lalu ya jam 2 siang itu memutuskan bahwa Hakim memberikan beberapa pertimbangan ya dari sisi hukum. Memang dari tuntutan jaksa yang 3 tahun 6 bulan itu menjadi putusannya itu menjadi 2 tahun ya. Kalau kita lihat memang putusannya di atas 50%. Tapi selain putusan yang diberikan ya 2 tahun tadi, maka juga ada pertimbangan hakim yang lain ya. Salah satunya memang yang menyatakan bahwa terdakwa ini masih memiliki anak yang masih kecil-kecil dan juga orang tua yang sedang sakit dan lain sebagainya. Saya juga belum baca secara lengkap ya isi putusannya. Memang itu jadi alasan kemanusiaan pertimbangan hakim salah satunya. Gitu. Jadi gimana artinya dengan hasil vonis hakim yang 2 tahun aja? Ada banding gitu, atau enggak ya? Langkah kedepannya apakah? Karena kan yang jadi perhatian adalah Mbak Bunga Zainal sendiri sampai ACC ke Presiden Prabowo gitu untuk menegakkan keadilan gitu, karena di hasil vonisnya 2 tahun itu nggak jauh dari harapan. Iya gitu, memang ya. Jadi memang kalau kita lihat bahwa dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan memang vonis maksimalnya itu adalah 4 tahun ya Bu ya. Tapi memang kalau kita lihat lagi dari tuntutan dari jaksa adalah 3 tahun 6 bulan, memang itu juga sudah di atas tuntutan yang cukup maksimal ya, kita apresiasi juga. Memang ekspektasi kita tidak menyangka ya putusan hakimnya di 2 tahun gitu loh. Karena memang ya mungkin dari Bu Bunga berharap putusannya lebih dari 2 tahun tadi itu, mengingat memang uang hasil kerja kerasnya yang sudah susah payah ya. Kalau teman-teman lihat streaming apa sih itu yang kejar tayang tuh stripping, terus kemudian juga live ini itu gitu ya, terus ikutan miniseri dan lain sebagainya gitu, ibaratnya dari pagi sampai pagi lagi, dan uang itu disalahgunakan oleh sahabatnya sendiri ya, terdakwa yang dari Bali. Memang ini uang yang memang didapat dari hasil jerih payah yang sudah cukup lama gitu. Makanya mungkin ada pertimbangan, kita juga belum konsul ke jaksa apakah mungkin ada upaya banding atau enggak, tapi segeralah dalam 14 hari ke depan kita masih pikir-pikir gitu loh untuk menerima putusan atau tidak ke depannya gitu ya Bu ya. Kemarin ya. Tapi upaya dari Mbak Bunga sendiri mungkin diskus ke penasihat hukum seperti apa? Iya, memang dia juga merencanakan Bu, apakah mungkin kita melakukan upaya banding, dan kalau upaya banding bagaimana, apakah yang harus harus dilengkapi dan lain sebagainya. Gitu. Ada konsultasi mengenai ke arah sana gitu untuk menempuh upaya banding ya Bu ya. Sehingga mungkin hukumannya ya tidak seperti yang sekarang ini gitu. Sejauh ini mungkin yang dialami Mbak Bunga sendiri seperti apa sih? Mungkin akhirnya mungkin mental yang terganggu juga, udah terganggu dari kehilangan uangnya yang begitu banyak gitu, terus melihat hasil putusan dari majelis hakimnya juga nggak sesuai dengan harapannya gitu. Apa sih yang dialami atau dampak dari jadi memang ya kekecewaan itu kan pasti kecewa ya, karena memang yang melakukan ini adalah teman atau sahabat baiknya ya. Terus yang kedua memang kalau kita lihat suaminya pun sebenarnya juga ikut juga gitu terlibat, cuman karena suaminya bisnismen, produser, dan sehingga mungkin belum melakukan tindakan apa-apa gitu ya, masih belum, sambil menunggu gitu waktunya.
Nah, kalau balik lagi kecewa karena memang uang itu tadi akan digunakan untuk sekolah anak gitu, untuk sekolah anaknya. Dan kemudian karena memang salah begini kan berarti kerugiannya besar ya, karena memang tekanan mental pasti Bu Bunga juga mengalami, kesehatan, sering ngelamun kalau teman-teman lihat ya. Jadi memang banyak lah saya pikir, dan dia nggak mau syuting juga yang saya tahu ya, nggak mau syuting, nggak mau iklan, padahal banyak tawaran-tawaran gitu loh untuk syuting, untuk tadi stripping, sinetron, dia nggak mau, tolak karena memang nggak fokus gitu, karena sering mengalami ya sedih atau melamun dan lain sebagainya gitu. Sampai ke Psikolog, iya betul, sampai berobat ke psikolog untuk healing. Karena tiba-tiba kalau kata beliau, tiba-tiba nih kalau diem suka nangis ya Bu, tiba-tiba air mata tuh nangis gitu ya kalau ingat lagi. Makanya mungkin sama suaminya mungkin beberapa kali Bu Bunga juga liburan ya, cita-citanya untuk menghilangkan lah kesedihan gitu loh. Tapi ya balik lagi mungkin ya kayak gitu karena menurut Bu Bunga ya tadi itu ya Bu ya, dia bercita-cita uang ini akan digunakan untuk keperluan keluarga ya, untuk sekolah anak, pendidikan, tapi ternyata ya hilang. Apalagi memang kalau pidana itu kan susah ya untuk mendapatkan ganti rugi dan lain sebagainya gitu. Jadi emang penjara aja hukumannya. Tapi kalau dari segi hukum sendiri, hukuman 2 tahun atas kasus penggelapan dan penipuan itu sendiri, menurut Mbak Ratna itu udah putusan yang puas nggak sih maksudnya? Iya. Dari tuntutan harusnya mungkin 5 tahun gitu. Iya, kalau kami ya sebagai korban ya, mewakili korban ya pasti tidak puas ya. Tapi balik lagi tadi saya bilang bahwa hakim memberikan putusan yang memang berdasarkan kemanusiaan yang tadi. Jadi memang kalau kemarin dengar isi pertimbangan hakimnya adalah karena terdakwa itu punya anak yang masih kecil-kecil dan punya orang tua. Tapi balik lagi kalau sebagai korban Bu Bunga juga protes karena dia juga punya anak dan juga punya orang tua yang lagi sakit gitu loh. Jadi apakah hakim juga bisa memberikan pertimbangan hukum yang sama gitu. Jadi kalaupun adil kan seharusnya tidak adil secara pihak sana ya, miring sebelah, tapi ya memang bisa diberikan keputusan yang adil gitu. Oke. Dari kasus sendiri kan ini masalah penggelapan uang, apakah nanti itu ketika dikembangkan lagi gitu, ada mengarah TPPU nggak sih Mbak Ratna? Iya, hasil konsultasi kami dengan penyidik dari Polda Metro Jaya memang sudah ada SP 2HP ya, surat mengenai pemberitahuan hasil penyidikan terkait dengan TPPU. Nah, mungkin nanti akan segera kami proses setelah putusan ini selesai atau putusan ini bisa keluar gitu. Oke, tapi memang ada unsur ke sana? Ada unsur ke sana untuk TPPU-nya sendiri karena harus dibuktikan dulu penipuan dan penggelapannya dibuktikan, baru kemudian kita proses untuk TPPU-nya. Gitu. Artinya kan kalau mungkin untuk ketika itu terbukti, ancaman untuk pidana TPPU juga kan bertambah. Iya, ya, TPPU itu termasuk berat karena pembuktiannya harus dilakukan langsung ya, nggak lewat jaksa tapi lewat si yang terdakwa ini gitu. Jadi dia mungkin rekeningnya nanti akan suruh secara diperiksa. Mungkin pada sejak awal mungkin dia mengaku rekeningnya cuma satu, tapi pas diperiksa untuk TPPU ternyata rekeningnya ada beberapa gitu, ada beberapa rekening lain gitu. Nah itu yang nanti akan diperiksa. Tapi memang TPPU itu hukumannya pasti lebih berat. Oke. Berarti saat ini karena khusus, pidana khusus. Langkah atau langkah terdekatnya akan melakukan diskusi banding ke jaksa dulu atau betul, baru kami ke TPPU tadi. Iya betul. Jadi memang rencana kami setelah konsultasi dengan klien ya, kemarin dan hari ini akan ada, mungkin kita akan konsultasi mengenai banding dan kemudian bertanya dulu dengan jaksa ya, karena kemarin kan masih pikir-pikir dulu dan ini masih punya waktu sebenarnya 2 minggu ya. Terus kemudian paralel juga nanti untuk bertanya lagi ke Polda Metro Jaya ya Bu ya, di bagian Direktorat Kriminal Umum mengenai follow up untuk TPPU-nya seperti apa rencananya. Oke. Untuk follow up sendiri artinya tadi kan Mbak Bunga sendiri kan di sosial medianya CC Pak Presiden Prabowo, apakah nanti akan ada secara tertulis juga sampai ke sana gitu atau gimana? Iya, jadi memang beliau memang karena figurnya itu adalah artis ya, memang selalu media sosialnya mungkin ya juga ditunggu ya, nggak cuma berita baik tapi juga berita yang kurang mengenakan gitu, yang memang pengikutnya juga cukup banyak gitu. Jadi memang
saya juga belum tahu, kadang kan mungkin supaya dapat atensi aja sih bahwa ada langkah seperti ini, dia sebagai warga negara mengalami apa namanya, rasa keadilan yang kurang tercapai gitu ya, sehingga mungkin ya mentek kepada Pak Presiden, ya itu sah-sah aja sih untuk menggunakan media sosial secara bijak ya, saya pikir ya gitu. Jadi saat ini ada info Mbak Bunga lagi di luar negeri juga. Ini Iya. dalam rangka apa? Yang pertama mungkin liburan ya, teman-teman tahu lagi liburan bulan Juni Juli itu kan musim liburan, rencana kembali akhir minggu ini, mungkin nanti akan ada konferensi pers di tanggal 22 atau 23 nanti akan disampaikan langsung. Kembali mungkin hari Jumat, ya hari Minggu ini deh, hari Minggu ini gitu. Mungkin harapan ke depan dari Mbak Ratna sebagai penasihat hukum. Oke, harapan ke depan gimana Bu? Jadi yang pertama ya kita tunggu ya, kalaupun nanti akan jadi banding seperti apa, tapi ya saya yakin keadilan masih harus kita perjuangkan di negeri ini ya, tidak didapat dengan mudah, dan memang sebagai korban yang sudah mengalami sangat kerugian ya, kerugian finansial, kerugian juga psikis ya. Dan itu ya seharusnya memang ada perlindungan sih dari negara bagaimana gitu loh terhadap korban yang mengalami kerugian, tidak hanya kepada terdakwa yang memang memiliki tadi ya anak yang kecil, ini kan korban juga sama sebenarnya gitu ya gitu. Oke, udah? Penting ada kelihatan makanan-makanan ya? Enggak dong, di luar juga. Iya. Itu tapi bener ya Mbak Ratna, maksudnya dia sampai maaf ya, tiba-tiba lagi diem terus nangis gitu. Itu udah depresi berat itu bisa dibilang. Memang kan suami, kalau dia aja 6,125, kalau suaminya